Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah tektonik fisik. Ini pekan 11 masih membahas terkait dengan gunung api. Tapi pada video ini kita akan membahas di bagian kedua, yaitu tentang pembentukan dari batuan vulkanik. Seperti di video yang pertama, saya disclaimer bahwasanya pembahasan kita itu hanya terbatas pada aspek tektonik ya. Jadi nanti untuk bagaimana bentukan gunung api, bagaimana proses terbentuknya, batuannya apa saja, bagaimana susunannya, dan apa produknya, itu nanti akan dibahas detail di mata kuliah Geologi Gunung Api. Oke, baik, kita masuk ke gambar ini ya. Yang pertama bahwasanya ini adalah tampilan dari bentuk pembentukan batuan beku secara ekstrusif dan intrusif. Jadi kita tahu bahwasanya intrusif itu gunung api yang membeku di dalam, bukan gunung api yang membeku di dalam, magma yang membeku di dalam, ya, dia menghasilkan batolit, akolit, dike dan sebagainya ya. Jadi ada struktur-strukturnya baik yang besar di ukuran besar sampai ukuran kecil. Nah, baik dike itu yang yang konkordan, yang sil, yang diskordan begitu. Nah, lalu kita lihat juga apabila batu magmanya itu sampai keluar, sampai ke atas, ini akan menghasilkan batuan beku yang kita sebut sebagai ekstrusif begitu ya. Dan biasanya juga ada yang kita kenal dengan hip abyssal, yaitu yang di dekat-dekat sini ya, dekat-dekat mulutnya begitu. Dan yang di luar itu dinamakan sebagai batuan beku ekstrusif. Nah, ini salah satu contohnya modelnya. Di sini ada magma yang membeku di sini menjadi batolit, kalau bentukan seperti jadi lakolit, yang menerobos secara yang memotong perlapisan itu dike, dan mengikuti perlapisan-perlapisan yang ada di dalam ini dinamakan sebagai sil. Lalu dike juga ada yang membentuknya seperti ring, dan ada juga membentuk radial begitu ya. Dan kita lihat juga di sini ada membentuk pipe begitu, seperti ini ya, neck begitu ya. Dan nanti ketika keluar akan menghasilkan ada volcanic cone di sini, nanti endapan-endapannya kita sebut sebagai pyroclast, dan di sini juga ada lava yang keluar dan membeku, nanti disebut sebagai lava flow. Oke, nah itu kondisinya. Nah, dalam aspek tektonik memang bisa kita kaitkan ketika kita berbicara batuan yang intrusif atau di kontinen lah secara umum ya, kita bisa mengaitkan kondisi granit terhadap model-model dari tektonik itu sendiri. Kita kenal ya, ada istilah orogenik ya. Kalau anorganik berarti bukan pembentukan batuan. Nah, nanti ada di sini sebenarnya dari picture dan dijelaskan lagi oleh Barbarin bahwasanya material-material granit itu secara kimia itu bisa menjelaskan bahwasanya di mana dia terbentuk. Apakah di oceanic island arc atau di continental arc atau akibat continental collision. Kalian kenal kemarin ada istilah I-type ya. Ada istilah I-type, ada istilah S-type begitu ya. Nah, itu juga kan saya bilang ketika kolisi antara kontinen-kontinen, dia akan menyebabkan cenderung memiliki model S-type. Tapi ketika ada oceanic island arc itu mungkin ada I-type. Nah, di sini ada M-type, ada I-type. Nah, di sini ada continental arc itu ada I-type, S-type begitu ya, lihat di geokimianya begitu. Yang ini nih. Nah, ini juga ada komponennya, ada alkalin seperti yang saya bilang, ada toolitic itu berarti dari sumber dari dekat mid oceanic ridge, nanti ada sonsonitis itu di bagian kontinen, ada alkalin juga sifatnya di situ. Nah, ini akan belajar banyak di geokimia. Tetapi dari kondisi ini kita juga bisa mengasosiasikan model dari tektoniknya seperti apa begitu. Dan ini pendekatan yang sering digunakan oleh para peneliti ketika meneliti sebuah tektonik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya peran dari geokimia, analisis tipe-tipe batuan, dan tentunya berasosiasi mineral dan vulkanisme itu juga perlu kita ketahui sebagai teknologis gitu ya. Bukan teknologis karena tektonik itu adalah kesimpulan dari geologi secara umum. Oke, kita lanjut lagi. Ini merupakan struktur gunung api. Jadi di sini akan membentuk seperti cinder cone begini, dan di sini juga ada silt dari vulkano ya. Kita ingat silt itu apa? Kalau di kontinen itu silt itu merupakan bagian yang ini ya, yang tersingkap
seperti apa namanya, seperti tameng, memiliki tersingkap batuan-batuan yang dulunya membentuk pegunungan tapi sudah datar begitu kan. Kalau ini mungkin membentuk seperti apa namanya, seperti tameng juga begitu ya. Nah ini disebut sebagai vulcano. Nah di sini juga ada maar. Nah, jadi keterangannya bisa nanti dibaca keterangannya. Ini juga ada kaldera yang membentuk lebih besar umumnya. Lalu ketika kita berbicara tipe-tipe letusan, ada tipe-tipe yang kita bilang sebagai eksplosif dan ada yang efusif. Jadi eksplosif itu yang seolah-olah meledak ya, meledak begitu. Tapi kalau yang efusif itu seolah-olah tembus apa, merembes begitu ya, merembes. Nah ini ada model-modelnya. Ini nanti dipelajari di geologi gunung api ya secara umum. Jadi kita hanya meng-highlight saja. Jadi ada tipe dari stromboli, ini tipe vulkanik, tipe Hawaii itu yang efusif begini ya. Nah biasanya ini tuh kayak yang udah nggak lama meletus tiba-tiba meletus besar gitu kan, jadi sudah banyak tahan, akhirnya once dia ada bolongan dia langsung meledak ke atas. Kalau yang efusif itu biasanya berlangsung terus menerus aja gitu. Mid ocean ridge pasti efusif begitu kan kebanyakan, karena juga dipengaruhi oleh air juga di sana kan. Nah ini ada tipe-tipenya, ada Stromboli, ada tipe Hawaii gitu. Ini modelnya dari hotspot yang tadi ya, hotspot yang kita bahas tadi di oceanic itu memiliki modelnya efusif tentunya seperti ini. Di sini juga ada submarine eruption. Ini pembentukan gunung dari di laut begitu ya. Nah ini ada magma yang naik kan. Nah dia menghasilkan lava bantal tentunya karena ada lava yang keluar dan ada air di sana. Walhasil dia akan bukan mengkompaksi, jadi mengsegmenkan dirinya dalam bentuk-bentuk bulat-bulat seperti bantal seperti itu, jadi bentuknya lava bantal. Nah di sini karena ada material yang keluar, tentunya air di sini jadi air yang panas ya. Nah di sini tembusnya, nah, seimbangnya waktu tentunya akan ada material sedimen yang baru kan yang keluar dari sini. Nanti diendapkan, ada material yang keluar di sini, lalu material tersebut eh, jatuh ya pada masanya kan jatuh dia ya. Jadi membentuk layer-layer seperti itu, untuk layer-layer. Nah di sini seperti ini ya. Nah akhirnya, nah di situ nanti magmanya kan terus naik bertumbuh, dan mungkin nanti akan ada kolaps di sini atau ada terbuka, jadinya nanti akan membentuk sebuah kaldera kah, atau nanti akan membentuk sebuah kerucut kah gitu ya. Nanti ada bagian yang tererosi dan lain sebagainya. Nah ini nanti dipelajari di di geologi gunung api secara umum ya. Nah jadi ini adalah proses dari pembentukan sebuah kaldera. Jadi pertama ada gunung api eksplosif gitu, sampai udah ke tahap lanjut, akhirnya di bagian sini kan kolaps ya, jadi turun semua, jadi akan menghasilkan sebuah kaldera. Nah di sini kaldera, di sini ada aliran magma lagi masuk di sini, tapi biasanya akan ada di magmanya juga akan menerobos ke daerah-daerah sekitarnya. Makanya di sini kita sebut juga ada sumber air panas kan di sekitar gunung api itu kan, karena ada magmanya nggak hanya terpusat di satu titik saja, yang menyebar juga di titik-titik lain begitu. Nah ini salah satu cenderung keterbentukan di Yellowstone tadi. Nah ini salah satu contoh kaldera di beberapa daerah. Nah ini kebetulan di ini ya di Indonesia begitu. Nah ini di mana coba tebak ya gunung-gunung yang memiliki kaldera. Dan ini juga contoh dari erupsi Krakatau, pembentukan gunung Krakatau. Tentunya pembentukannya begini ya, cantik sekali nih. Kalau kita lihat kan mantap kudus gimbelnya gitu. Dia menerobos, jadi dia ini tipe stromboli tadi, dan juga eksplosif. Nah akhirnya kan awalnya membentuk sebuah gunung, lalu dia jadi pecah-pecah. Nah ini membentuk kaldera seperti ini untuk Krakatau. Lalu juga ada contoh lain itu di Saint Helens eruption. Jadi ini cenderung letusannya ada yang secara vertikal maupun ada yang menyamping. Jadi dia menerobosnya dua ya, di sini dan di sini. Tentunya akan pengaruh juga ke materialnya, ke jauh transportasinya dan lain sebagainya. Nah, ini dia seperti ini bentukannya. Jadinya akan menghasilkan hancuran seperti ini. Jadi sifatnya itu menghancurkan juga ya. Jadi letusan ketika kita melihat gunung api yang sempurna itu, berarti mungkin bisa katakan sebagai gunung api yang muda, atau memang
ya erupsinya baru sedikit lah. Kalau misalkan erupsinya sudah berkali-kali lanjut, pasti akan berubah-berubah bentuk, bahkan mungkin akan tidak sama posisinya dengan gunung api yang awal terbentuk gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, oke, nah nanti ketika kita berbicara gunung api, tentunya juga ada lapisan atau strata yang dibentuk dari gunung api yang kita sebut sebagai stratovolcano. Nanti kalian juga bisa menganalisis ini sebagai volcanostratigraphy. Nanti mungkin ada Pak Iqbal atau Bu Christine atau mungkin Pak Yogi yang nanti bisa menjelaskan dengan baik ya. Ini saya sebagai contoh saja. Jadi kenapa bisa ada terbentuknya strata ya, kita tahu di sini ada magma yang keluar, lalu dia apa namanya, tentunya ada material-material yang jatuh nantinya di sekitar situ. Nah, karena ada apa namanya, setting secara gravitasi juga, jadi kita lihat ada lapisan-lapisannya dari yang paling halus terus ke yang kasar begitu ya. Nah, nanti kita kenal endapan-endapan piroklastik namanya. Ini juga ketika kaldera bentukannya seperti ini. Ini nanti disesuaikan. Nah, oke, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui bahwasanya ada istilahnya piroklas, yaitu merupakan fragmen batuan yang terlontar saat erupsi gunung api. Jadi kalau misalkan baru erupsi, itu kita sebut sebagai piroklas, fragmen-fragmen tersebut. Dan ketika menjadi sebuah batuan, kita sebut sebagai piroklastik. Itu batuan yang terbentuk dari piroklas-piroklas yang ada, begitu ya. Dan kita ini sebenarnya kita kenal sebagai tefra. Tefra itu merupakan endapan piroklas, semua piroklas yang terjatuh ke permukaan. Jadi ada beberapa urutan, jadi ada bom, ada lapilli, dan ada abu. Ini berdasarkan ukuran. Jadi kalau abu itu di bawah dikurang dari 20 mm, mungkin ini ukurannya bisa disejajarkan dengan clay dan silt ya, kalau dari batuan sedimen. Kalau lapilli ini disamakan sebagai sand, dan bom itu kan gravel ke atas, gravel border gitu ya. Oke, ini salah satu contoh. Di sini ada breaksi vulkanik, begitu. Di sini ada bom vulkanik. Di sini ada lapilli, di sini ada tuff. Oke, nah ini juga salah satu cara untuk memonitoring sebuah pergerakan. Jadi kalau kita kenal seismometer, seismometer itu adalah alat pengukur pergerakan ya. Jadi kalau kita kenal kemarin kan ada seismicity, itu merupakan gempa lah bisa dikatakan. Gempa itu kan berarti ada suatu gerakan. Cara mengukurnya itu dengan seismometer. Nah, nanti kita lihat gambarannya itu pada seismograf yang dibuat oleh seismogram, begitu ya. Jadi secara umum itu alatnya namanya seismogram, tapi kita sebut sebagai seismometer, alat mengukur seismik begitu. Hasilnya seismograf. Gambaran seismik itu kita sebut sebagai seismograf. Nah, kita juga tahu di gunung-gunung api, nanti mungkin kalau kalian ekskursi atau kalian main ke apa namanya, ke daerah gunung api, nanti ada badan badan pemantauan gunung api ya, saya lupa. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi di sana nanti akan ada seismogramnya. Dia punya seismograf, jadi selalu dipantau pergerakan-pergerakan gunung api tersebut. Nah, once ketika misalnya bergeraknya tiba-tiba di luar dari biasanya, itu mungkin bisa merubah status gunung api tersebut. Nah, biasanya bisa terpantau dari situ. Nah, ini dari seismometer bisa diukur untuk pergerakannya, dari kemiringan juga bisa juga. Di sini ini pakai teodolit ya. Lalu ketika kita lihat apa namanya, untuk kita bisa menggunakan gravitimeter untuk melihat apa namanya, magmanya lah secara umum gitu. Apa namanya, aliran magmanya seperti apa. Nanti kita bisa lihat juga jalur-jalurnya seperti apa. Lalu bisa juga kita gali potensi sumber dayanya bagaimana begitu ya. Oke, sampai sekian pada video kedua ini. Nanti silahkan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada kolom yang disediakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.